Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini berniat untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Ding Yantao. Melihat Xiao Yan yang begitu bertekad, Ding Yantao pada saat ini masih sedikit ragu. Sosoknya berkata bahwa kekuatan dari orang-orang ini tidaklah lemah, tetapi meskipun begitu dirinya pada saat ini tidak tahu di level manakah mereka berada. Oleh karena itu, demi kenyamanan jangka panjang sepertinya mereka jangan menyinggung sosok-sosok ini. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini hanya berkata kepada Ding Yantao agar senior memimpin jalan. Terlebih lagi senior juga pada saat ini jangan mengkhawatirkan mengenai kekuatan. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini masih tetap tenang tetapi dipenuhi dengan rasa percaya diri, Ding Yantao pada saat ini hanya bisa sedikit terdiam sebelum akhirnya mengangguk tidak berdaya. Pada akhirnya sosoknya segera memimpin jalan dan pada saat ini masih terlihat gugup. Ding Yantao pada saat ini benar-benar takut jika terjadi suatu kesalahan. Sosoknya pada akhirnya menarik Ding Yue dan bertanya kepada Ding Yue dengan suara rendah. Ding Yantao bertanya kekuatan macam apa yang dimiliki oleh Xiao Yan. Sepertinya meskipun Xiao Yan pada saat ini telah mencapai Douxian bintang 9, hal ini akan berjalan dengan sulit. Melihat ayahnya yang masih khawatir, Ding Yue pada saat ini segera menepuk bahu ayahnya. Ding Yue lanjut menjawab dengan serius bahwa ayah benar-benar masih meremehkan kekuatan Tuan Muda Xiao Yan. Bagaimana mungkin Tuan Muda Xiao Yan bisa disamakan dengan mereka yang hanya berada di ranah Douxian? Ayah pada saat ini tidak perlu khawatir karena kekuatan dari Tuan Muda Xiao Yan ini telah menembus tingkat Dogat. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ding Yue, Ding Yantao pada saat ini terkejut setengah mati. Harus diketahui bahwa di tempat-tempat seperti ini setiap kali seorang Dogat muncul, keberadaannya benar-benar akan bisa memimpin tempat tersebut. Ding Yantao pada saat ini benar-benar tidak percaya dengan peningkatan kemampuan dari Xiao Yan. Pada saat itu Xiao Yan hanyalah seorang Douxian dan bagaimana mungkin ini bisa terjadi dengan sangat cepat. Xiao Yan pada akhirnya benar-benar telah mencapai tingkat Dogat. Ding Yantao pada saat ini hanya bisa menatap ke arah Xiao Yan dengan tersenyum canggung. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tidak memperhatikan hal kecil seperti itu. Di sisi lain di atas kota 1000 bintang sebuah istana yang sangat megah telah dibangun. Pada saat ini di sebuah aula terlihat ada banyak hiburan dengan banyak sosok yang menari-nari. Di ujung dari istana terlihat dua pria sedang duduk dengan mengenakan pakaian dari aliansi Douxian. Mereka terlihat tersenyum dengan senang sebelum akhirnya tiba-tiba pintu istana meledak keras. Ledakan tersebut langsung menimbulkan teriakan di dalam istana. Kedua sosok di ujung juga pada saat ini tiba-tiba berdiri dan menatap ke arah pintu. Hal pertama yang pada saat ini mereka lihat adalah kemunculan dari Ding Yantao. Salah seorang di antara mereka segera berteriak dengan keras, apakah Ding Yantao benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut? Setelah mengatakan hal itu, keduanya pada saat ini memiliki ekspresi yang sangat beringas. Fluktuasi yang kuat juga pada saat ini dipancarkan dari tubuh mereka membuat semua orang di sekitar merasakan sesak. Bagaimanapun sebagian besar orang yang berada di sini hanya memiliki kekuatan di antara bintang 1 atau 2 Douxian. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Ding Yue berniat untuk mengambil langkah maju dan mengambil tindakan. Tetapi pada saat yang bersama Xiao Yan pada saat ini segera mencegah Ding Yue dan perlahan maju. Begitu Xiao Yan maju pada saat ini suara berdengung seketika bergema ke sekitar. Xiao Yan pada saat ini tidak bergerak dan Xiao Yan hanya mengeluarkan kurang dari 10% dari tekanannya. Namun dengan hal itu saja dua sosok yang baru saja terlihat garang tiba-tiba berhenti. Pada saat yang bersamaan seteguk besar darah juga terciprat dan pada saat ini keduanya berlutut dengan keras. Dua sosok ini segera mengangkat kepalanya dengan susah payah untuk menatap ke arah Xiao Yan dengan ketidakpercayaan. Keduanya tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah kekuatan di tingkat Dogat.
Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tidak berbicara dan terus berjalan lurus ke arah mereka berdua. Xiao Yan tersenyum ketika Xiao Yan melihat jubah yang dikenakan oleh kedua orang tersebut. Xiao Yan menyipitkan matanya setelah melihat detail dari seragam yang pada saat ini mereka gunakan. Xiao Yan pada akhirnya bergumam sepertinya mereka benar-benar orang-orang dari aliansi Dosian. Bagaimana mungkin bisa ada kroco seperti mereka di tingkat surga ke-9 aliansi Dosian? Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan ini mereka berdua tiba-tiba menyipitkan matanya. Dengan tegas salah seorang di antara mereka segera bertanya siapakah sosok Xiao Yan. Jika Xiao Yan berani menghabisi mereka berdua maka Yang Mulia Surga ke-9 pasti tidak akan membiarkannya pergi. Keduanya pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan tanpa rasa takut sama sekali. Sementara itu Xiao Yan segera menganggukkan kepalanya dan berkata ternyata Yang Mulia Surga ke-9 yang mengirim mereka ke sini. Keduanya pada saat ini terlihat percaya diri melihat Xiao Yan yang seolah-olah sedikit ketakutan. Salah seorang di antara mereka pada akhirnya segera berkata seharusnya Xiao Yan tahu tentang aliansi Dosian. Yang Mulia Surga ke-9 aliansi Dosian yang baru saja dipromosikan bukanlah seorang yang lemah. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya bertanya apakah memang begitu. Tetapi mengapa Xiao Yan mendengar bahwa Yang Mulia Surga ke-9 tidak pernah keluar setelah memasuki tempat hukuman para dewa? Xiao Yan benar-benar khawatir tampaknya Yang Mulia Surga ke-9 telah mati di dalam tempat tersebut. Keduanya pada saat ini terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Keduanya pada saat ini saling menatap seolah-olah mereka tidak mengetahui berita mengenai hal tersebut. Mereka memang telah pergi untuk waktu yang lama dan mereka benar-benar tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi di aliansi Dosian. Namun meskipun begitu mereka pada saat ini segera berteriak agar Xiao Yan jangan banyak bicara omong kosong. Jika Xiao Yan berani menghabisi mereka berdua maka aliansi Dosian tidak akan tinggal diam. Mendengar apa yang dikatakan oleh keduanya Xiao Yan pada saat ini segera merubah penampilannya dengan origin Qi. Xiao Yan juga mengeluarkan token tanda yang menyatakan bahwa Xiao Yan adalah Yang Mulia Surga ke-9. Begitu melihat wajah dan token yang pada saat ini dipegang oleh Xiao Yan, penampilan keduanya pada saat ini seketika berubah menjadi pucat. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera berkata mengapa pada saat ini dirinya tidak ingat ketika dirinya menyuruh mereka pergi ke tempat ini. Mata keduanya pada saat ini benar-benar menyusut melihat wajah yang sangat familiar. Terlebih lagi mereka juga bisa melihat bahwa token yang berada di tangan Xiao Yan ini adalah token asli. Keduanya pada akhirnya segera meminta maaf kepada Xiao Yan dan mereka benar-benar merasa sangat ketakutan. Kedua pria itu seketika bersujud dengan gila-gilaan di hadapan Xiao Yan. Situasi yang tiba-tiba berubah ini juga membuat Ding Yantao di belakang pada saat ini hanya terkejut. Ding Yantao pada akhirnya tanpa sadar bergumam apakah Xiao Yan merupakan Yang Mulia Surga ke-9 dari aliansi Dosian. Setelah Ding Yantao menggumamkan kata-kata tersebut pada saat ini terlihat ada keraguan di ekspresi dari Ding Yantao. Ding Yue yang menyadari hal tersebut juga pada saat ini segera menjelaskan kepada Ding Yantao bahwa situasi dari Tuan Muda Xiao Yan sangat rumit. Sebaiknya ayah pada saat ini jangan khawatirkan mengenai permasalahan tersebut. Ding Yantao pun hanya bisa terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ding Yue. Bagaimanapun ibu dari Ding Yue telah mati di tangan aliansi Dosian, namun tentu saja Ding Yantao percaya bahwa Ding Yue telah mengetahui situasi dari Xiao Yan pada saat ini. Ding Yantao pada akhirnya berpikir sepertinya Xiao Yan pada saat ini sedang melakukan sebuah rencana yang belum terselesaikan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini memandangi dua sosok yang memohon belas kasihan di hadapan Xiao Yan. Mata Xiao Yan menjadi gelap dan Xiao Yan pada saat ini perlahan-lahan berbalik.
Xiao Yan juga menjentikan jarinya dan dua gumpalan api seketika jatuh langsung kedua orang tersebut. Dalam sekejap mata keduanya terbakar dan jeritan pada saat ini memenuhi seluruh ruangan. Dalam 5 tarikan nafas pada saat ini keduanya benar-benar telah dirubah menjadi abu oleh Xiao Yan. Xiao Yan pun berkata dengan lembut bahwa tidak ada toleransi untuk penindas terhadap alam tingkat rendah seperti ini. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk berbalik dan pergi. Sementara itu Ding Yanto pada saat ini benar-benar kembali dikejutkan. Sosoknya telah menanggung masalah selama ratusan tahun, tetapi Xiao Yan telah menyelesaikan semua ini hanya dengan menjentikan jarinya. Ding Yue juga pada saat ini menghela nafas dan bersama dengan hal tersebut, Xiao Yan berkata kepada Ding Yue bahwa mereka akan pergi dalam waktu 1 tahun. Oleh karena itu Ding Yue harus memanfaatkan waktu untuk bercengkrama bersama dengan keluarganya. Ding Yue pun mengangguk dan pada saat ini hanya menatap ke arah Xiao Yan yang bergegas pergi. Waktu pada akhirnya berlalu dengan cepat dan Xiao Yan juga menemukan kedamaian yang langka di hidupnya. Dengan ketenangan ini waktu 1 tahun benar-benar tidak terasa. Xiao Yan pada akhirnya segera menyadari bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Mereka pada akhirnya segera berkumpul dan tanpa banyak basa-basi segera menaiki Bahtera Fearless. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada kota 1000 bintang, target Xiao Yan kali ini adalah benua Doudi. Bahtera Xiao Yan pun seketika melesat dan bahtera ini dibuat dengan hati-hati oleh Ding Yue. Bahtera ini telah mampu menembus kecepatan yang tidak terbayangkan. Selama Origin Ki yang dituangkan cukup, maka kecepatan dari Fearless Art ini akan mencapai kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini benar-benar bisa sangat mempersingkat waktu dalam perjalanan di lautan kehampaan. Dahulu kala di dalam perjalanan Xiao Yan membutuhkan waktu 60 tahun untuk bisa sampai ke benua Doudi. Namun sekarang dengan Bahtera Fearless yang sangat canggih, waktu perjalanan akan dipersingkat menjadi 5 tahun. Perjalanan Xiao Yan pun berjalan dengan lancar hingga pada akhirnya Xiao Yan sampai di benua Doudi. Benua Doudi juga pada saat ini masih dibangun. Fearless Art perlahan berlayar di atas benua Doudi dan ketika Xiao Yan melihat pemandangan di sekitar, Xiao Yan pada saat ini merasakan keakraban di dalam hatinya. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini ada kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan di mata Xiao Yan. Xiao Yan pun lanjut bergumam dengan lembut. Akhirnya Xiao Yan kembali. Sementara itu di suatu tempat di benua Doudi di sebuah paviliun, terlihat lelaki tua sedang duduk bersila dan sosoknya tampak menyadari sesuatu. Matanya bersinar terang dan sosoknya pada saat ini bergumam bahwa aura ini sangat familiar. Mungkinkah anak ini pada akhirnya sudah kembali? Senyum pun seketika muncul di wajah tua tersebut dan sosok pria tua ini seketika menghilang. Bersamaan dengan hal tersebut kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini masih memandangi pemandangan di sekitar. Setelah beberapa saat Xiao Yan pada saat ini seketika berbalik setelah menyadari sesosok yang muncul. Melihat sosok yang familiar ini Xiao Yan pun tersenyum dan seketika menangkupkan tangannya. Xiao Yan menyapa sosok yang tidak lain dan tidak bukan adalah senior Xiao Wutian. Xiao Wutian juga pada saat ini tersenyum melihat Xiao Yan yang kembali dan menangkupkan tangannya. Xiao Wutian juga mengungkapkan terima kasih kepada Xiao Yan dengan menangkupkan tangannya. Sosoknya lanjut berkata ternyata Xiao Yan benar-benar telah kembali. Terlebih lagi kekuatannya juga pada saat ini benar-benar telah menjadi semakin kuat dalam sekejap mata. Namun pada saat ini dirinya ingin tahu apakah Xiao Yan tidak terburu-buru untuk pergi kali ini. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa Xiao Yan tidak terburu-buru. Pada saat sebelumnya Xiao Yan telah kembali ke benua Doudi tetapi Xiao Yan tidak memiliki banyak waktu dan bergegas kembali pergi. Menyadari Xiao Yan yang akan tinggal lebih lama pada saat ini Xiao Wutian pada akhirnya tersenyum lega.
Xiao Hutian pun menganggukkan kepalanya dan lanjut berkata, jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan harus menghabiskan waktunya terlebih dahulu bersama dengan keluarganya. Xiao Yan bisa menemukan Xiao Hutian ketika Xiao Yan memiliki waktu luang. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya sementara Xiao Hutian pada saat ini segera kembali menghilang. Xiao Yan pun kembali melihat sekeliling dan pada saat ini Xiao Yan memutuskan untuk sedikit berjalan-jalan. Xiao Yan juga memerintahkan Ding Yue untuk memasukkan bahtera ke dalam cincin penyimpanan. Akan sangat merepotkan jika bahtera sebesar ini diperhatikan oleh banyak orang di benua Dodi. Pada akhirnya setelah menyelesaikan semua pengaturan, Xiao Yan pada saat ini segera bergegas bersama dengan yang lain. Xiao Yan pada saat ini melihat keseluruhan dari benua Dodi dan penampakannya telah mengalami banyak perubahan. Lautan emas juga pada saat ini telah menghilang dan begitu Xiao Yan memasuki benua Dodi, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa origin Qi pada saat ini lebih kuat daripada sebelumnya. Kekuatan spiritual Xiao Yan juga pada saat ini menyebar dan Xiao Yan mengamati aura dari semua sosok yang tidak terhitung jumlahnya. Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan ada banyak aura yang kuat dan senyum muncul di wajah Xiao Yan. Perkembangan dari benua Dodi ini sungguh mencengangkan dan setidaknya ini bukan lagi alam yang bisa diserang oleh alam setingkat alam Dewa Darah. Xiao Yan terus berjalan-jalan dan pada saat ini melihat kota Juxi yang juga telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Begitu Xiao Yan datang ke langit di atas kota Juxi, Xiao Yan dapat melihat banyak lubang cacing luar angkasa. Tampaknya kota Juxi saat ini telah menjadi lebih besar daripada ketika Xiao Yan pernah berada di benua Dodi. Bersamaan dengan Xiao Yan yang kembali ke benua Dodi, kekuatan alam yang kuat juga pada saat ini diintegrasikan ke seluruh tubuh Xiao Yan. Mata Xiao Yan tiba-tiba bersinar dan Xiao Yan tidak pernah menyangka bahwa selama Xiao Yan pergi benua Dodi telah mengumpulkan banyak energi untuk Xiao Yan. Xiao Yan pun menghela nafas dan pada saat ini Xiao Yan benar-benar merasa rileks di dalam hatinya. Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sekelompok segera muncul di hadapan Xiao Yan. Salah seorang di antara mereka segera bertanya kepada Xiao Yan apakah mereka tahu bahwa terbang dilarang di atas kota Juxi. Xiao Yan pada saat ini melihat sekeliling dan Xiao Yan benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan dikepung oleh banyak orang. Semua orang ini menatap ke arah Xiao Yan dengan niat membunuh. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini terdiam, pemimpin dari pasukan ini pun segera bertanya apakah mereka memiliki perintah untuk memasuki kota. Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya menanggapi apa yang baru saja ditanyakan oleh pemimpin pasukan ini. Sementara itu pemimpin pasukan pun segera berkata bahwa jika begitu permasalahannya mereka pada saat ini harus dibawa demi keamanan dan mereka juga terlihat mencurigakan. Xiao Yan sedikit terkejut mendengar hal tersebut tetapi Xiao Yan pada saat ini masih mengangguk tanpa berbicara. Pada akhirnya sosok Xiao Yan diantar oleh para penjaga dari kota Juxi dan datang ke Xiao Mansion. Xiao Mansion pada saat ini telah diperluas dan tidak lagi sama dengan Xiao Mansion pada saat dulu. Xiao Yan pada saat ini merasakan sedikit adanya nostalgia. Sementara si penjaga pada saat ini segera memerintahkan sosok lainnya untuk menemui Tuan Qian Lao dan Lei Shaolong. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih melihat sekeliling karena tempat ini benar-benar menjadi semakin hidup. Xiao Yan pada akhirnya sampai di aula utama yang baru saja dibangun dan arus orang pada saat ini terus mengalir di aula utama. Banyak sosok pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan yang terlihat sama sekali tidak ketakutan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih merasa takjub dan menyadari bahwa sepertinya Xiao Mansion telah menjadi inti dari kota Juxi. Bersamaan dengan Xiao Yan yang masih melihat-lihat pada akhirnya tiba-tiba pintu masuk aula utama dibuka. Seorang pemimpin dengan jabatan yang lebih tinggi pada saat ini datang dan mulai mengajukan pertanyaan.
Sosok tersebut berkata kepada pemimpin sebelumnya bahwa kepala istana dan Qian Lao sangat sibuk dan apa yang terjadi. Pemimpin tersebut pun segera berkata bahwa dirinya ingin melaporkan suatu hal. 3 orang ini terbang di atas ketinggian kota Juxi secara pribadi. Tidak ada perintah untuk memasuki kota dan mereka juga terlihat sangat mencurigakan. Dirinya juga tidak tahu apakah orang-orang ini datang dari dunia luar atau bagaimana. Setelah mendengar hal ini sang jenderal pun menatap ke arah Xiao Yan dan yang lainnya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali merasa takjub melihat hal ini. Xiao Yan tidak menyangka bahwa mereka benar-benar sangat ketat dan sangat waspada dengan kehadiran dari orang luar. Tampaknya Le Shaolong benar-benar telah menerapkan semuanya dengan sangat baik. Sementara itu sang jenderal pada saat ini menyipitkan matanya ketika sosoknya menatap ke arah Xiao Yan. Ada keraguan di wajahnya hingga pada akhirnya dirinya tanpa sadar bergumam bahwa wajah ini terlihat sangat akrab. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tersenyum lembut dan menoleh ke arah luar dari aula. Xiao Yan sesungguhnya tidak tahu kapan patung besar 10 meter ini dibangun. Patung ini adalah patung Xiao Yan dan tentu saja sepertinya ini adalah ide dari Le Shaolong. Lalu Xiao Yan pada akhirnya lanjut berkata mengapa mereka pada saat ini tidak memperhatikan patung tersebut. Mendengar kata-kata Xiao Yan ini sang jenderal pada saat ini seketika menoleh ke arah patung. Semua orang juga pada saat ini menoleh ke arah patung yang berada di sisi yang sedikit jauh. Sesaat kemudian sosoknya menatap kembali ke arah Xiao Yan. Saat berikutnya mereka mengalihkan pandangan mereka dengan cepat ketika menatap ke arah patung dan kembali menuju ke arah Xiao Yan. Setelah beberapa pengamatan baru kemudian sang jenderal menyadari bahwa orang di hadapannya ini adalah legenda yang sangat besar. Ini adalah orang terkuat di benua Dodi selama ribuan tahun. Ini adalah penguasa sebenarnya dari Xiao Mansion dan juga merupakan penguasa dari benua Dodi. Sang jenderal pun seketika tiba-tiba berlutut dan segera meminta maaf kepada Xiao Yan. Gerakan tiba-tiba ini seketika menyebabkan aliran orang-orang di sekitar juga seketika berlutut. Meskipun mereka sedikit terkejut pada saat sebelumnya tetapi melihat ekspresi dari sang jenderal mereka segera menyadari sesuatu. Teriakan keterkejutan dari banyak orang juga pada akhirnya segera memancing keributan yang lebih besar. Pada akhirnya sesosok pada saat ini segera masuk ke dalam aula dan bertanya siapakah yang membuat keributan di aula utama. Sosok-sosok yang pada saat ini berlutut seketika menoleh dan memberikan jalan kepada Le Shaolong untuk masuk. Le Shaolong dengan penuh ketegasan pada saat ini memandang ke arah semua orang. Namun begitu sosoknya berhadapan dengan Xiao Yan ketegasannya pada saat ini benar-benar luntur. Le Shaolong pada saat ini melotot dan sesaat kemudian bergumam bahwa ini ternyata adalah Tuan Muda Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini tersenyum senang ke arah Le Shaolong yang pakaiannya tampak telah berubah seiring dengan identitasnya. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa dirinya benar-benar sudah lama sekali tidak bertemu dengan Le Shaolong. Le Shaolong pada saat ini matanya berbinar karena bagaimanapun mereka dapat dianggap merupakan saudara hidup dan mati. Le Shaolong pada saat ini hendak berlutut di hadapan Xiao Yan namun pada saat ini Xiao Yan melangkah maju untuk menghentikan Le Shaolong. Xiao Yan pun dengan tegas segera berkata bahwa mereka sudah lama tidak bertemu. Tidak ada alasan bagi Le Shaolong untuk berlutut di hadapan saudaranya. Mata Le Shaolong pada saat ini kembali berbinar dan dirinya benar-benar terkejut dengan kemunculan Xiao Yan. Le Shaolong pada akhirnya kembali tersenyum sebelum akhirnya berkata sepertinya Tuan Muda Xiao Yan benar-benar lelah setelah melakukan perjalanan. Xiao Mansion pada saat ini telah diperluas tetapi tempat di mana Tuan Muda Xiao Yan pernah tinggal sebelumnya tidak pernah tersentuh. Dirinya juga selalu memerintahkan orang untuk membersihkan tempat dari Tuan Muda Xiao Yan tinggal. Mendengar apa yang dikatakan oleh Le Shaolong pada saat ini Xiao Yan pun seketika tersenyum.
Namun senyum Xiao Yan pada saat ini agak dipaksakan dan tatapan Xiao Yan tampak terlihat kabur. Le Shaolong seketika menyadari adanya suatu yang tidak beres dengan ekspresi Xiao Yan. Dirinya lanjut melirik ke belakang Xiao Yan dan segera setelah itu ekspresi di wajah Le Shaolong pada saat ini sedikit membeku. Le Shaolong pada saat ini tidak bertanya kepada Xiao Yan dan hanya menatap ke arah Xiao Yan yang terlihat sangat sedih. Le Shaolong tahu pasti sesuatu telah terjadi dan ini membuat Xiao Yan merasa terbebani. Melihat Le Shaolong yang sepertinya telah bisa menebak pemikiran Xiao Yan pada saat ini, Xiao Yan segera mulai berbicara. Xiao Yan berkata bahwa ceritanya benar-benar sangat panjang. Namun Le Shaolong jangan khawatir karena Xiao Yan telah berjanji kepada mereka. Oleh karena itu Xiao Yan akan melakukan semua yang terbaik yang Xiao Yan bisa untuk menemukan mereka. Xiao Yan pada saat ini tampak terlihat seperti anak kecil yang tidak memenuhi janjinya dan Xiao Yan merasa takut di dalam hatinya. Sementara itu Le Shaolong pada saat ini hanya terdiam. Le Shaolong tahu bahwa Xiao Yan sedang dalam suasana hati yang sangat rumit pada saat ini, tetapi meskipun begitu Le Shaolong juga pada saat ini dalam suasana hati yang rumit karena tidak mengetahui lebih detail tentang maksud Xiao Yan. Tetapi meskipun begitu Le Shaolong pada saat ini masih memaksakan senyum dan menepuk bahu Xiao Yan untuk menghibur. Le Shaolong pun lanjut berkata bahwa mereka selalu percaya kepada Tuan Muda Xiao Yan, tidak peduli apapun yang terjadi hati mereka akan selalu terhubung hidup dan mati. Mendengar apa yang dikatakan oleh Le Shaolong, Xiao Yan pada saat ini tersenyum pahit dan Xiao Yan benar-benar kesulitan untuk menyembunyikan kesedihannya. Terlebih lagi Xiao Yan benar-benar merasa semakin sedih setelah Xiao Yan kembali ke benua Dodi. Melihat Xiao Yan yang tidak kondusif pada akhirnya Le Shaolong memutuskan untuk membawa Xiao Yan menjauh dari kerumunan. Namun dengan kembalinya Xiao Yan pada saat ini tampak menimbulkan antusias yang sangat tinggi di antara semua orang. Informasi ini seketika bertiup dengan sangat cepat ke seluruh kota Juxi dalam waktu sekejap. Untuk sesaat seluruh benua Dodi tampak gemetar. Sementara kota Juxi mulai merayakan hari bahagia seperti tahun baru, semua orang mengetahui bahwa Xiao Yan telah bertempur melawan alam dewa darah di benua Dodi. Semua orang tahu bahwa jika bukan karena Xiao Yan dunia tempat mereka tinggal benar-benar akan dihancurkan. Pada saat ini hampir semua orang yang tinggal di benua Dodi sangat ingin bertemu dengan Xiao Yan yang merupakan pahlawan bagi benua Dodi. Bagaimanapun mereka sangat kagum dengan Xiao Yan yang merupakan penguasa dari alam yang mereka tinggali. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini berjalan-jalan dengan ditemani Le Shaolong di belakangnya. Xiao Yan pada saat ini berjalan-jalan di sekitaran tempat tinggal para anggota dari tim Fearless. Xiao Yan berdiri dengan terpaku ketika Xiao Yan melihat sekeliling. Xiao Yan masih ingat hari-hari ketika semua orang berisik bersama-sama. Pada saat ini ingatan Xiao Yan tentang semua anggota tim Fearless benar-benar melonjak memenuhi benak Xiao Yan. Setelah beberapa saat dan ingatan menghilang, mata Xiao Yan pada saat ini menjadi kabur dan berbinar. Sementara itu Le Shaolong pada saat ini tidak berbicara dan hanya mengikuti Xiao Yan di belakang. Le Shaolong mengetahui bahwa tidak akan ada kata-kata yang pada saat ini akan bisa membantu Xiao Yan dalam melunasi hutangnya di warung Bude Yanti.